Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini mas, tasnya aku bawain. Tumben mas sampai lembur kayak gini. Iya, soalnya proyek Mas yang di Pekanbaru lagi ada masalah. Oh ya udah deh mas, semoga kedepannya nggak ada apa-apa lagi ya. Mau Maira buatin minum nggak mas? Kayaknya nggak usah lah, soalnya Mas mau istirahat langsung. Oh ya udah deh mas. Pasti Mas Malik senang dimasakin makanan kesukaannya. Wangi apa nih? Kamu masak apa? Ini aku masak lele goreng kesukaan mas. Ya mas, sarapan dulu. Kayaknya Mas nggak bisa lah, soalnya Mas mau ke tempat Inara dulu. Inara soalnya perutnya lagi sakit. Tapi cobain dikit aja deh mas. Maaf ya, kayaknya Mas nggak bisa. Mas pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ternyata aku cuma kram biasa. Tadinya aku takut banget bayi kita kenapa-napa. Iya, dan kali kalau misalnya kamu ada perasaan gak enak, bilang aja langsung ke Mas, jadi Mas bisa langsung bantu kamu. Iya Mas, maaf ya Mas. Mas bisa nggak hari ini ke rumah aku aja? Soalnya kondisi aku juga belum stabil Mas. Coba Mas tanyain sama Mayra dulu ya. Yaudah deh. Tidak. Malik, apa kabar ya? Perasaan istri lu kan ini deh. Iya, ini istri kedua aku, namanya Inara. Mantap juga, lu sekarang istri dua. Semoga langgeng deh bertiga. Amin. Kayaknya kami duluan lah ya. Ya, hati-hati ya bro. Oke. Mai, maaf ya kalau kamu nunggu ya lama. Iya mas, nggak apa-apa. Tapi kok kamu bawa Inara sih? Kan tadi kamu bilang cuma kita berdua aja. Iya Mai, soalnya Mas khawatir kalau misalnya Inara tinggal sendiri. Nggak apa-apa kan mbak kalau aku ikut? Mbak Maira nggak keberatan kan? Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah, paling gitu kita langsung makan yuk. Mas, ini kan udah selesai. Nah sekarang kita ngantar Inara pulang kan? Habis itu baru kita pulang ke rumah. Kayaknya Mas nggak bisa pulang ke rumah kita dulu deh. Soalnya Mas khawatir sama Inara yang sendirian di rumah. Terus takut kenapa-napa sama bayi kita. Bolehin ya mbak, ini juga kemauan bayinya. Ya nggak mau jauh dari papanya mbak. Tapi kan sekarang ini waktunya aku sama kamu mas. Lagipun kemarin kamu sama Inara udah hampir sebulan. Mbak ngertiin aku dong, emang mbak gak kasihan sama aku? Kemarin aku ditinggal sendiri, perut aku kram loh mbak. Tapi kan kamu itu udah kelamaan sama Mas Malik. Terus juga kamu selalu kasih alasan ke Mas Malik biar Mas Malik tuh pulangnya ke rumah kamu terus. Jadi maksud mbak aku pura-pura kram biar dapat simpati dari Mas Malik. Tapi kenyataannya emang kayak gitu kan? Mas, lihat dong mas, dia mau bayi kita kenapa-napa mas. Udah, malu tuh dari orang-orang. Mai, Mas minta tolong sama kamu, kali ini kamu ngalah dulu ya. Kan Inara dia... Terserah deh mas. Mas, ada apa tuh di situ? Situ ya. Yuk. Mas, aku seneng banget rasanya. Soalnya kita udah lama nih nggak jalan berdua. Iya, Mas juga senang. Maaf ya kalau misalnya Mas jarang ada waktu buat kamu. Iya mas, gak apa-apa. Kita dulu yuk. Yuk. Mas, nanti malam mau dimasakin apa? Nasi goreng Asih.
lebih enak kayaknya. Nanti aku buatin ya. Boleh. Mas mau ke WC dulu ya. Oh iya. Kalian tahu nggak sih kabar si Putri? Aku udah lama sih nggak nampak dia. Iya nih, dia tuh udah 5 tahun nikah malah nggak punya anak. Suami barunya udah nikah aja. Terus ya, dia tuh istri keduanya baru melahirkan. Sumpah? Masa iya? Padahal suaminya kelihatan kayak orang bener, tapi ternyata di belakang astagfirullah. Terus ya, suaminya si Tuti malah pilih istri keduanya karena mereka udah punya anak. Kasian banget sih Tuti, udah jadi janda, divonis gak bisa punya anak lagi. Halo. Oh. Oke. Ini mas sana ya. Suatu hari ketika cinta itu kenapa-kenapa, misalnya lo lagi konflik, atau suatu hari cinta itu sudah hilang. Mas kenapa ya? Halo Mai. Halo Mas. Mai, kayaknya Mas nggak bisa nemenin kamu lah. Soalnya si Inara lagi ngidam. Ya. Inara lagi. Kamu berubah, Mas. Padahal kamu dulu bilangnya cinta sama aku. Dan kamu janji bakalan adil sama aku, Mas. Tapi sekarang Mas cinta sama kamu kok, dan insya Allah Mas akan berlaku adil sama kamu. Iya deh Mas, aku percaya sama kamu. Maira, izinkan Malik menikah lagi. Ibu ingin mempunyai keturunan dari Malik. Ibu ingin mempunyai cucu dari Malik. Kalau memang keputusan kamu untuk cerai sama Malik itu udah bulat, aku pasti dukung sih. Cuman aku nggak bisa buat apa-apa kan. Lagian juga aku tahu kehidupan yang kamu jalani selama ini tuh nggak semudah itu. Iya sih Far, aku juga udah capek setiap hari kayak gini terus. Dan kayaknya keputusan aku nih emang udah bulat lah untuk pisah sama Mas Malik. Kalau memang udah bulat, semoga keputusan yang kamu ambil ini bisa buat hidup kamu tuh lebih baik ke depannya. Iya, aku harap gitu sih ya Far. Makasih banyak ya Far. Maksud kamu apa ngomong cerai itu? Aku tuh capek, Mas. Aku tuh udah kayak janda tapi ada suami. Bahkan uang bulanan aku aja itu kamu potong semuanya buat Inara. Kamu itu gak pernah adil buat aku, Mas. Bahkan ibu kamu sendiri aja gak suka sama aku. Aku udah bingung harus gimana, Mas. Maira, kita bisa berbagi semua ini. Tolong kasih Mas kesempatan. Bentar lagi kan kita mau jadi orang tua. Orang tua, Mas. Kamu sama Inara aja yang jadi orang tua, Mas. Aku enggak. Mas udah pulang. Kok mukanya gitu banget, Mas? Sini, duduk dulu. Mas mau aku ambilin minum? Ini Mas minumnya. Mas ada masalah apa? Maira minta cerai. Apa? Mbak Maira minta cerai? Bagus dong Mas. Kalau gitu, aku nggak perlu berbagi Mas lagi. Kamu apaan sih Nara? Kami itu udah sama-sama dari dulu. Ah, sudahlah. Mas kok pergi Mas? Tunggu Mas. Apaan sih Mas, nih nggak jelas banget. Itu Malik gak sih? Iya.
Oi Malik, ada apa? Ngapain manggil kita? Terus aku lihat mukamu kusut gitu, kenapa? Jadi istriku minta cerai. Loh, bukannya istrimu lagi hamil? Bukan istri keduaku, tapi Semaira. Dia kesal sama aku karena aku nggak bisa beradil. Yaudah, cerai mah tinggal cerai. Istri keduamu kan masih ada, kasian juga Maira membuat kayak gitu. Mau juga sih, udah tahu punya istri lebih dari satu itu tanggung jawabnya besar. Masih juga mau lakuin. Apa alasanmu? Anak. Semua itu mau ketara lawan sih. Mungkin bisa pakai cara lain, pakai bayar tabung atau enggak adopsi anak gitu. Kalian ini gimana sih? Aku minta pencerahan, malah ceramahin. Udah. Kamu tuh salah loh Malik, minta pencerahan ke kami. Besok-besok deh, aku ajak ke tempat yang aku tahu kamu bakal dapat jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Malik temannya Heru ya? Iya, Ustaz. Jadi gini Mas Malik, saya udah dengar cerita tentang hubungan rumah tangga Mas Malik dari Heru. Bagaimana tuh Ustaz? Sedangkan saya itu cinta Ustaz sama kedua istri saya. Dan juga saya sudah berapa adil. Namun istri pertama saya itu merasa kalau dia itu tidak diperlakukan adil Ustaz. Apa Mas Malik udah coba berikhtiar supaya dapat anak dari istri yang pertama? Sudah Ustaz, saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Dari kasus Mas Malik ini, saya merasa Mas Malik lebih condong kepada istri yang kedua. Jadi gini Mas Malik, di dalam Al-Quran sudah dikatakan, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 129. Jadi setelah ini Mas Malik kembali ke rumah, ngomong sama istri yang pertama, dengarkan keluh kesahnya. Habis itu Mas Malik juga harus renungkan diri dan berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai, Ibu Mai. Aku mau bilang makasih ya buat selama ini. Maaf juga kalau misalnya aku belum bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku harap kamu bahagia ya setelah ini. Iya Mas, sama-sama. Aku juga makasih ya Mas, dan aku udah maafin kamu kok Mas. Dan jangan aku aja yang bahagia Mas, kamu juga harus bahagia sama keluarga kecil kamu. Aku pamit ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang kita mencari cahaya di tempat lain, padahal yang kita tinggalkan adalah rumah yang paling terang. Aku tak bermaksud untuk meninggalkan, hanya ingin melengkapi. Tapi kini aku tahu, cinta sejati tak butuh alasan, hanya butuh dijaga. Action. Akulah pelakor
itu guys. Jahat. Aku jahat.